Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 5. Di pagi yang cerah ini jumpa lagi dengan Bu Beni dalam mata pelajaran PLH Pendidikan Lingkungan Hidup. Semoga anak-anakku bisa menyimak semua materi yang akan Bu Beni sampaikan di pagi ini Di sini kita akan membahas tentang pengertian tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga itu adalah budidaya tanaman yang dilakukan secara rumahan dan hasilnya bisa dimanfaatkan sebagai obat keluarga Kemudian kenapa harus menanam toga? Karena sejak zaman nenek moyang kita sudah dipercaya bahwa tanaman herbal ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tenaga medis. Jadi ini bisa mengurangi sedikit penyakit bagi mereka yang tidak bisa disembuhkan oleh medis Kenapa harus menanam toga? Karena tanaman ini tidak memerlukan lahan yang luas dan bisa ditanam di dalam pot atau wadah yang kecil Bagi mereka yang tinggal di perumahan bisa menanam tanaman ini di dalam pot bisa ditaruh di depan rumah atau di dalam rumah Kemudian tanaman herbal itu banyak sekali ya. Di sini Bu Beni akan membahas beberapa saja. Di sini ada kunyit, Curcuma domestic Val Nah, warnanya yang mencolok selain sebagai bumbu dapur, ternyata kunyit ini juga bisa dijadikan sebagai bahan pewarna alami Selain itu juga bisa dijadikan sebagai obat dengan cara ditumbuk, dikeringkan atau di blender atau diparut biasanya lalu diminum sarinya Di sini juga bisa mengobati sakit mah, biasanya dicampur dengan madu Kemudian bisa menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah. Selain itu ada jahe. Nah, di musim penghujan dan di musim pandemi ini adalah salah satu obat herbal yang sangat direkomendasikan oleh tenaga ahli kesehatan Karena ini juga bisa mempertebal imun kita katanya menurut mereka Selain itu sebagai bumbu dapur, baunya yang wangi juga bisa mengatasi batuk, meringankan gejala batuk, melegakan nafas bagi mereka yang mempunyai penyakit sesak nafas. Kemudian mereka yang masuk angin Kemudian kepala pusing, ini bisa minum jahe. Kemudian ada kencur, bentuknya yang kecil mungil namun baunya juga wangi. Ini sebagai bumbu, selain bumbu dapur ini juga bisa mengatasi batuk, memperlancar haid bagi mereka yang sudah remaja kemudian menghilangkan rasa lelah bagi mereka yang gampang sekali capek Kemudian di sini ada seledri. Di seledri ini berupa daun dedaunan. Selain sebagai bumbu dapur, penyedap rasa biasanya di dalam kuah bakso atau makanan yang lainnya. Ini ternyata bisa sebagai obat Bisa menurunkan darah tinggi dengan cara di blender biasanya. Kemudian bisa mengobati asam urat, juga bisa sebagai obat pencuci ginjal Kemudian ada kemangi, ini baunya yang wangi. Selain biasanya masyarakat umum menggunakan kemangi ini sebagai lalapan, ternyata kemangi ini juga mempunyai khasiat yang sangat tinggi, yaitu sebagai antiseptik alami. Di masa pandemi ini mereka menggunakan bahan herbal sebagai antiseptik alami, kemudian dicampur sedikit alkohol kemudian memperbaiki fungsi hati. Kemudian mereka yang mempunyai permasalahan dengan bau mulut dan bau badan ini juga bisa dikonsumsi Ini juga bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, di sini tanaman toga ini juga mempunyai kelebihan Apa saja? Di sini relatif aman dan dari efek samping untuk dikonsumsi jangka panjang karena tidak dicampur dengan bahan herbal kimia lainnya, maka ini aman sekali dikonsumsi untuk bayi maupun orang tua karena tidak dicampur dengan bahan kimia jadi aman dalam jangka panjang. Kemudian menggunakan unsur-unsur obat yang lebih alami, yaitu tidak dicampur dengan bahan kimia jadi relatif sangat aman Kemudian bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tenaga medis. Ada beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan medis, ini juga bisa menggunakan alternatif herbal Contohnya batuk yang tidak kunjung sembuh, misalnya seperti itu, mereka bisa mengkonsumsi jahe. Ini
akan menghangatkan tenggorokan dan meringankan gejala penyakit batuk tersebut nggih. Jadi tidak tergantung pada pengobatan medis nggih. Kemudian tidak memerlukan lahan yang luas. Mereka yang tinggal di perkotaan atau di perumahan ini juga bisa menanam tanaman herbal ini nggih. Jadi tidak memerlukan lahan yang luas nggih. Kemudian ada kelebihan, tentunya ada kekurangan tanaman ini. Apa saja kekurangannya? Yaitu membutuhkan waktu yang lama. Tentunya kita kan menanam ya. Jadi tidak apa tidak tidak tanaman itu kan ditanam ya, jadi tidak langsung tumbuh begitu. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama, 1 bulan, 2 bulan, ada yang 3 bulan baru bisa dipanen ya, bisa dijadikan obat. Jadi tidak secara langsung ya. Kemudian sulit untuk mendapatkan bahan baku yang segar. Tentunya dalam menanam itu memerlukan bahan baku yang segar ya. Biasanya ini agak sulit ya mendapatkannya. Kemudian mudah tercemar oleh berbagai jenis mikroorganisme. Ini kan berupa daun ya biasanya yang tumbuh di dalam tanah. Ini akan mudah terserang penyakit ya, misalnya cabuk seperti itu. Putih-putih itu juga akan mengurangi dia akan tercemar oleh mikroorganisme. Kemudian mari berkebun ya. Setelah anak-anak menyimak materi dari Bu Penny, kemudian silahkan kalian berkebun ya di luar ruangan tentunya ya. Boleh didampingi dengan orang tua ataupun sendiri juga boleh. Anak-anak perlu mempersiapkan polybag ya. Kalau tidak ada polybag bisa menggunakan plastik ya, bekas minyak atau aqua itu dipotong menjadi 2, kemudian bawahnya dilubangi biar air bisa keluar ya. Kemudian tanah yang dicampur dengan pupuk ya, biar tanaman itu tumbuh subur ya. Kemudian tanaman 2 saja ya, bisa jahe atau dengan kunyit atau lengkuas dengan temulawak. Kemudian silahkan kalian menanam di dalam polybag atau plastik tersebut. Kemudian kalian rawat ya, nanti kalau sudah selesai menanam silahkan kalian foto ke Bu Penny ya. Silahkan dikirim, nanti akan Bu Penny sebutkan siapa saja yang sudah mengumpulkan. Kemudian tanaman tersebut kalian rawat sebaik mungkin, karena suatu saat nanti akan Bu Penny minta untuk dikumpulkan ya di sekolahan nanti kalau sudah keadaannya sudah membaik ya. Ini adalah bentuk tugas ya. Jadi tugas itu tidak hanya menulis, ini juga berkebun. Ini juga termasuk tugas dari Bu Penny dengan mata pelajaran PLH ya. Dirawat sebaik mungkin, nanti sewaktu-waktu Bu Penny minta dikumpulkan di sekolahan. Terus polybagnya itu dikasih nama ya, dikasih nama dan kelas. Oke. Selamat berkebun anak-anakku semua ya. Tetap di rumah, sehat selalu untuk kalian semua. Selamat mengerjakan tugasnya, jangan dijadikan tugas ini sebagai beban ya. Kita harus melakukannya dengan semangat, gembira ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bu Penny minta maaf apabila terjadi kesalahan di dalam penyampaian materi yang Bu Penny sampaikan ya. Selamat mengerjakan tugasnya, jaga kesehatan selalu berbahagia ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.